Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam video ini saya akan membawakan cerita baru, cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Nyi Rambut Kasih. Sedikit akan saya bacakan ringkasan ceritanya tentang Nyi Rambut Kasih. Nyi Rambut Kasih adalah nama ratu kerajaan Sindang Kasih yang berdiri sekitar awal abad ke-15 Masehi di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kerajaan Sindang Kasih yang dipimpinnya aman, makmur, damai sentosa, serta memiliki tanaman pusaka yang disebut pohon maja. Pohon maja itu mempunyai beberapa khasiat, diantaranya daunnya berguna untuk mengobati penyakit demam. Pada suatu malam, sang ratu bermimpi buruk. Menurut wangsit yang diperoleh dengan cara mujasmedi, ia memperoleh petunjuk bahwa mimpi itu pertanda dirinya akan dapat musibah dan negerinya akan berubah. Ternyata mimpi dan wangsit itu benar adanya. Suatu ketika tak disangka-sangka, ia kedatangan utusan dari Cirebon, yaitu Pangeran Muhammad dan istrinya Nyi Siti Armila. Pangeran Muhammad mengatakan kedatangannya ke kerajaan Sindang Kasih adalah atas tugas ayahandanya, yakni Sultan Cirebon, yaitu Wali Sunan Gunung Jati. Maksudnya tak lain ialah agar diizinkan mendapatkan daun pohon maja untuk mengobati penduduknya yang tengah diserang penyakit demam. Ratu Ayu Nyi Rambut Kasih dengan senang hati bersedia mengabulkan permintaannya, tetapi dengan syarat agar Pangeran Muhammad mau menjadi suaminya. Tetapi karena sudah beristri, Pangeran Muhammad keberatan menerima syarat itu. Ia pun lalu menolaknya dengan halus. Penolakan Pangeran Muhammad itu ternyata dianggap suatu penghinaan. Penghinaan besar terhadap sang ratu. Sebab itu Nyi Rambut Kasih bukan main murkanya. Seketika itu juga dengan kesaktiannya hutan pohon maja itu dimusnahkan sama sekali. Kemudian ia bersama keratonnya menghilang tanpa bekas. Pangeran Muhammad jadi sedih. Keluarlah ucapannya, maja langka. Artinya maja tidak ada. Sejak itulah tempat itu pun bernama Majalengka sampai sekarang. Nah, itulah ringkasan cerita daripada cerita Nyi Rambut Kasih.
Oke, saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, selamat mendengarkan ceritanya di bagian 1. Alkisah menurut cerita orang-orang tua. Dahulu kala di daerah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, pernah berdiri beberapa kerajaan kecil. Satu di antaranya ialah yang disebut Kerajaan Sindangkasih. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang arif bijaksana, namanya Ratu Ayu Nyi Rambut Kasih. Atau ada pula yang menyebutnya Nyi Ambet Kasih. Konon ia adalah seorang ratu yang cantik sekali. Bentuk tubuhnya indah dan langsing, kulitnya kuning langsat dan teramat mulus. Raut wajahnya sangat elok dan mempesona. Siapa yang memandangnya pasti terpukau dengan kecantikannya. Lebih dari itu, konon ya, sang ratu juga punya keistimewaan lainnya. Rambutnya panjang luar biasa, jauh lebih panjang dari yang dimiliki wanita-wanita berambut panjang ketika itu. Demikian panjangnya sehingga mesti disediakan beberapa batang gantar bambu bila sang putri hendak menjemurnya. Itulah pula konon sebabnya sang ratu dinamai Nyi Rambut Kasih, karena beliau memiliki mahkota rambut yang indah dan panjang sekali. Sebagai seorang ratu, Nyi Rambut Kasih amat disegani dan dicintai seluruh rakyatnya. Hal ini karena berkat kepemimpinannya sendiri yang adil serta bijaksana. Sehingga kerajaan Sindangkasih yang memang subur itu menjadi suatu daerah yang aman dan makmur, murah sandang, murah pangan, gemah ripah lojinawi, sepi maling tawong rampok. Mereka hidup dalam suasana tentram dan damai, rukun dan tolong menolong satu sama lain. Giat bekerja dan selalu bergotong royong membangun negeri untuk kesejahteraan mereka bersama. Sehingga oleh kerajaan lainnya waktu itu, Kerajaan Sindangkasih dijuluki negeri yang sugih mukti, artinya negeri yang kaya dan bahagia. Penghidupan rakyatnya sebagian besar dari bercocok tanam padi dan palawija. Sedangkan untuk keperluan sandangnya mereka menenun sendiri dari hasil kapas yang mereka tanam di pekarangan-pekarangan rumah dan di ladang-ladang. Kemudian di lembah-lembah yang subur mereka juga menanam tebu untuk gula di samping gula dari pohon aren. Sementara di hutan-hutan dan kebun-kebun atas anjuran Sri Ratu dipelihara pula sejenis pohon khusus, yakni pohon maja. Pohon ini batangnya lurus-lurus dan tinggi-tinggi, daunnya kecil-kecil dan berasa pahit serta punya khasiat mujarab untuk mengobati penyakit demam. Buahnya lebat dan bentuknya mirip buah kawista, tapi kulitnya agak lunak. Kalau sudah matang, dagingnya enak dimakan, rasanya hampir sama dengan ubi jalar yang direbus atau dibakar. Meskipun demikian, sudah tentu Sri Baginda Ratu tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh 3 orang patihnya yang setia, yakni Ki Patih Gendeng Kulur, Ki Patih Gendeng Cigobang, dan Ki Patih Gendeng Mardapa. Ketiga patih inilah yang merupakan tangan kanan
dan andalan Nyi Rambut Kasih dalam mengerjakan roda pemerintahannya sehari-hari, khususnya di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketentraman seluruh warga kerajaan. Pagi itu pun seperti biasa ketiganya tengah menghadap Baginda Ratu di keratonnya. Mereka datang untuk melaporkan pelaksanaan tugas masing-masing, sekaligus menerima titah sang ratu selanjutnya. Bagaimana paman semua? Ada kabar penting apakah untuk saya ketahui pagi ini? Tanya Ratu Ayu Rambut Kasih lembut namun berwibawa. Ampun Baginda Ratu, kiranya baik-baik saja, sembah Ki Gendeng Cigobang. Maksud paman? Maksud hamba keadaan seluruh negeri Paduka Tuan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Pati Cigobang menjelaskan. Syukurlah. Kalau begitu, bagaimana dari paman lainnya? Periksa Sri Ratu kepada patih lainnya. Maaf beribu maaf Paduka Tuan Putri, ucap Ki Gendeng Kulur seraya menghaturkan sembah. Dari hasil peninjauan hamba ke berbagai pelosok, kiranya hamba pun tak menemukan kejadian penting. Semua rakyat baik-baik saja. Hanya di Padepokan sebelah timur hamba menemukan sedikit sawah penduduk terserang hama tikus. Apa? Hama tikus? Itu laporan penting paman, sela Sri Ratu penuh perhatian. Oh ya, maaf Paduka Tuan Putri, susul Ki Gendeng Kulur tergagap. Tapi hamba sudah perintahkan Pak Kliwon untuk memberantasnya hari ini juga. Ratu Ayu Rambut Kasih mengangguk-angguk. Baik sekali paman, terima kasih. Kita memang tak boleh membiarkan hama apapun menyerang tanaman rakyat, terutama padi, sebab bila tanaman mereka habis dimakan hama, mereka akan menderita kelaparan. Jika mereka kelaparan, seisi negeri pun akan kacau. Kita harus menghindarkan diri jauh-jauh dari keadaan seperti ini, ucapnya tegas. Benar sekali Baginda Ratu, sebab sebagian rakyat kita itu hidupnya dari hasil pertanian. Jadi mereka itu merupakan soko guru perekonomian negeri kita. Kalau soko gurunya kuat, negara pun akan makmur. Tapi kalau sebaliknya, tentu keadaan negeri pun akan kacau dan hancur. Tapi ampun seribu ampun Baginda Ratu, ini hanya omong kosong hamba saja. Kata Ki Pati Gendeng Mardapa sambil berguyon. Nyi Rambut Kasih hanya mesem. Memang betul paman. Nah, sekarang giliran paman Pati Gendeng Mardapa sendiri. Silahkan, barangkali ada yang perlu dilaporkan, pinta Sri Ratu kemudian. Ki Pati Gendeng Mardapa yang tadi tanpa diminta pun bicara sendiri, sekarang diminta bicara malah celingukan. Oh ampun Baginda Ratu, ampun, hamba tidak punya tikus. Maaf, hamba hanya menunggu tugas dari Baginda Ratu selanjutnya, begitu katanya latah. Ki Pati Gendeng Kulur dan Pati Gendeng Cigobang
tertawa ditahan sambil bersikutan. Geli juga agaknya melihat tingkah temannya itu. Dasar bodor sih, ngaco melulu, bisik Ki Pati gendeng kulur. Anggo Ki Pati gendeng Cigobang. Sementara Nyi Rambut Kasih sendiri hanya tersenyum kecil memperhatikan gerak-gerik anak buahnya itu. Baiklah kalau begitu, katanya kemudian. Sekarang paman-paman, saya perintahkan melaksanakan tugas masing-masing seperti biasa. Tapi jangan lupa untuk tetap waspada. Siap Paduka Tuan Ratu. Perintah Paduka Tuan sekarang juga kami laksanakan. Mohon permisi, sembah ketiga pati kerajaan Sindang Kasih itu sambil minta diri. Berangkatlah. Ketiga pati yang setia itu pun segera berlalu meninggalkan keraton menuju ke tempat tugasnya masing-masing. Matahari pagi yang indah dan cerah itu mengantarkan kepergian mereka dengan sinarnya yang kuning keemasan, hangat dan menyegarkan, sementara kawanan burung berkicau riang sambil berterbangan dari dahan ke dahan untuk selanjutnya berlari terbang satu-satu mencari karunia Tuhan di alam yang bebas luas dan tiada berbatas. Nah, itulah saudara-saudaraku cerita di bagian 1. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan di bagian episode berikutnya. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah setia di channel Sampurasun. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru berikutnya. Terima kasih saudara-saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.